Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris dari SMA N1 Cibungbulang. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas fisika SMA untuk semester 1 kelas 11. Yang akan kita bahas di sini adalah keseimbangan dan gerak rotasi untuk pertemuan jarak jauh ya. Pertemuan pertama. Baik, kita mulai dari peta konsep terlebih dahulu. Peta konsep tentang keseimbangan dan gerak rotasi. Kita ketahui bahwa ilmu fisika yang membahas tentang gerak adalah dalam bidang mekanika. Dan mekanika itu sendiri terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah kinematika dan juga yang kedua adalah dinamika. Ya, kinematika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa membahas tentang penyebab geraknya. Sedangkan dinamika adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dengan membahas penyebab-penyebab geraknya. Karena di sini kita akan membahas tentang gerak rotasi, maka kinematika yang kita bahas di sini adalah kinematika gerak rotasi. Sebenarnya kinematika gerak rotasi ini telah dibahas di kelas 10 pada bagian gerak melingkar, di mana kinematika gerak rotasi ini kita akan bahas ya. Bagian besarnya adalah yang pertama adalah sudut, kemudian juga kita akan membahas tentang kecepatan sudut dan juga tentang percepatan sudut. Nah, kita akan sedikit mengulang nanti ya di pertemuan pertama kali ini tentang sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang dinamika. Ya, dinamika inilah pokok bahasan pada bab ini ya, di mana dinamika ini terdiri dari momen gaya atau dikenal dengan torsi, kemudian momen inersia, dan juga adalah momentum sudut. Nah, di sini pada bagian momen gaya kita juga nanti akan belajar tentang keseimbangan, di mana keseimbangan ini terjadi pada benda tegar. Dari keseimbangan benda tegar ini kita akan mengetahui titik berat. Demikianlah peta konsep yang akan kita bahas pada bab keseimbangan dan gerak rotasi. Baik, kita mengulang kembali tentang gerak rotasi ini ya, dimulai dari pengertiannya. Jadi gerak rotasi pasti kalian membayangkan tentang gerak yang melingkar. Ya, benar di sini. Jadi gerak rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu atau poros yang tetap ya. Ini adalah disebut dengan definisi dari gerak rotasi, perputaran benda pada suatu sumbu atau poros yang tetap. Nah, contoh gerak rotasi adalah rotasi bumi. Nah, di sini saya mengambil referensi tentang rotasi bumi seperti ini. Atau juga kalau kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering melihat roda kan ya. Nah, di sini ada roda yang berputar. Itulah yang disebut dengan gerak rotasi atau perputaran ya pada suatu poros. Kita mengulang kembali ke kelas 10 ya tentang gerak melingkar. Di sini saya ambil contoh misalnya ada bola berputar di sini. Nah, ketika berputar pasti ada lintasannya. Lintasannya di sini berbentuk lingkaran. Kemudian dari lingkaran tersebut kita mengetahui adanya jari-jari ya, jari-jari terhadap porosnya. Baik, kita zoom perbesar ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita ambil bagiannya. Nah, berputar seperti ini. Nah, kita lihat ada posisi awal di bagian bawah sini, kemudian posisi akhir di sini. Di sini ada jari-jari. Kalau kita tarik jari-jari ke posisi awal dan posisi akhir, di sini terbentuklah adalah sudut atau disebut dengan theta. Selain sudut, kita lihat gerakannya, ya, gerakannya dari posisi awal ke posisi akhir ada lintasannya. Nah, lintasannya itu adalah yang disebut dengan jarak tempuh atau S, ya. Jadi theta itu sebutnya dengan sudut. Sudut adalah yang bagian sini. Kemudian ada jari-jarinya, kemudian juga ada lintasannya. Lintasannya adalah S. Nah, hubungannya antara S dengan theta yaitu S adalah theta dikalikan dengan R. Jadi jarak tempuhnya di sini adalah sudut dikalikan dengan jarak antara benda tersebut terhadap pusat perputarannya atau jari-jarinya.
Selanjutnya kita belajar tentang posisi, kecepatan, dan percepatan. Kita pernah membahas ini di kelas 10, di mana kita juga bahas tentang gerak lurus atau disebut dengan gerak translasi, kemudian gerak melingkar atau disebut juga dengan gerak rotasi, dan kita juga pada gerak melingkar kita bahas tentang hubungannya ya. Yang pertama adalah pada gerak translasi kita mengenal adanya namanya jarak linier atau disimbolkan dengan S. Kemudian pada gerak rotasi kita kenal adanya sudut ya, sudut atau disimbolkan dengan theta. Dan hubungannya antara jarak linier dengan sudut S adalah theta dikalikan dengan R, di mana R adalah jari-jari. Setelah kita mempelajari jarak dan juga sudut, di kelas 10 kemarin kita juga bahas tentang kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut dan juga kita bahas juga pada gerak lurus adalah kecepatan linier yang dikenal dengan huruf V ya. Kecepatan linier pada gerak lurus disimbolkan dengan V, di mana adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu atau turunan jarak terhadap waktu. Perubahan jarak terhadap waktu adalah kecepatan. Jadi kecepatan adalah perubahan jarak dibagi dengan waktu. Untuk pada gerak melingkar atau gerak rotasi dikenal dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah perubahan sudut terhadap waktu ya. Perubahan sudut terhadap waktu, dan hubungannya antara kecepatan linier dan kecepatan sudut adalah V sama dengan omega dikalikan dengan R. Selanjutnya pada gerak lurus kita juga mempelajari tentang percepatan atau disimbolkan dengan huruf A, di mana percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Pada gerak rotasi atau gerak melingkar kita juga mengenal percepatan sudut, di mana disimbolkan dengan huruf alfa, di mana alfa adalah perubahan kecepatan sudut dibagi dengan perubahan waktu, di mana A hubungannya adalah percepatan linier terhadap percepatan sudut adalah A sama dengan alfa dikalikan dengan R. Demikian untuk pertemuan pertama, masih kita bahas tentang gerak melingkar pada kelas 10 ya. Jadi kita mengulang kembali. Selanjutnya untuk dinamika rotasi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.